Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini aku akan membahas mengenai manajemen stres. Nah, sebelum ke sana, teman-teman pasti udah gak asing ya dengan istilah stres. Dan mungkin secara gak sadar ataupun sadar, teman-teman semua pernah mengalami stres. Karena stres itu merupakan reaksi tubuh yang muncul saat kita sedang dihadapkan dalam ancaman, tekanan, ataupun perubahan. Dan untuk stres yang berkepanjangan, itu akan berdampak buruk banget bagi kesehatan kita dan juga akan melemahkan daya tahan tubuh kita. Padahal saat pandemi kayak gini kita membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat. Perlu kalian ketahui juga bahwa stres juga bisa menjadi pemicu pada gangguan sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan juga gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini sering banget terjadi ya, ada istilah insomnia namanya. Jadi kita tuh gak bisa tidur gitu, ngerasa susah tidur, padahal pemicunya tuh stres gitu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memanage stres kita agar kita bisa mengendalikan, mengelola, dan juga mengatasi stres kita sendiri. Adapun faktor pemicu terjadinya stres itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dan biasanya faktor internal itu dari dalam tubuh kita atau dalam diri kita sendiri. Biasanya kayak sakit gitu kan. Kalau sakit kita pasti banyak pikiran. Jadi malahan itu tuh bikin sakit kita nggak sembuh-sembuh gitu. Sedangkan kalau faktor internal biasanya dari lingkungan, biasanya tuh faktor pekerjaan atau keluarga dan masalah-masalah lainnya yang terjadi dalam lingkungan kita. Jadi pada intinya stres itu terjadi karena kita tuh banyak pikiran, terus kita overthinking dan juga ya jadinya stres sendiri. Terus gimana sih Cik biar kita tuh terhindar dari yang namanya stres? Nah, di sini aku punya sedikit cara biar kita terhindar dari stres nih teman-teman. Yang pertama itu, yang pastinya kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Kita harus mengonsumsi makanan yang sehat dan juga berolahraga yang teratur. Terus, kita juga harus istirahat yang cukup. Yang mana mau sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk istirahat, tidur gitu ya. Nah, yang terakhir kita juga harus mengetahui nih kapasitas diri kita, kapan kita capek, kapan kita harus istirahat gitu. Jadi kita dengan begitu kita akan terhindar dari yang namanya stres. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi stres atau udah terlanjur stres, ada juga nih cara untuk mengatasi stres. Dan dari bidang psikologi itu ada cara meditasi, relaksasi, dan juga psikoterapi. Tapi kalau saran dari aku, kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian sukai. Misalnya nonton film, mendengarkan musik, atau jalan-jalan, atau me time. Kalian bisa ngelakuin itu semua. Nah, kalau aku pribadi, biasanya kalau aku udah lagi stres banget, aku tuh nangis gitu. Dan kalau udah nangis tuh ya udah gitu, semuanya plong, semuanya hilang dan semuanya akan baik-baik aja. Jadi setiap orang itu memiliki cara tersendiri untuk menangani stresnya masing-masing gitu. Jadi ya itu sih tergantung kalian lagi gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalian juga harus tahu bagaimana cara terbaik buat menangani stres kalian. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa aku sampaikan dan semoga videonya bermanfaat dan semoga juga kita terhindar dari stres. Dan sampai jumpa semuanya, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.